Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang Between Boss and Leader. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kami dulu. Yang pertama, saya adalah Andianisa Maliadian Putri, dan rekan saya ada Reza Asep Adi Purnomo, Ditalia Putri, Hikmah Nurmalah, dan Maulidah Wahyunuzul. Oke, ini presentasi kami, mari kita mulai. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Pertama, Stephen Covey Management. Pemimpin yang berhasil di abad 21 adalah yang menguasai visi, keberanian, serta kerendahan hati untuk terus-menerus belajar dan mengasah kecakapan dan emosi. 2. Menurut Hemiel and Kuntz, pemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas satu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Ketiga, pemimpinan menurut Jacob and Jack. Pemimpinan adalah sebuah proses memberi arti, penghargaan yang berarti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesedihan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Pemimpin atau leadership adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kepemimpinan itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah mencapai tujuan. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah pemimpin dan kepemimpinannya sangat mempengaruhi dalam suatu grup atau kelompok, di mana mereka bertujuan untuk mencapai suatu keinginan yang mereka inginkan. Yang kedua itu adalah memotivasi orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah suatu kepemimpinan harus bisa memotivasi orang lain atau diri mereka sendiri yang bertujuan untuk mendorong semua agar tujuan itu tercapai. Pimpinan memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi instruktif, yaitu melakukan perintah yang berupa isi, cara melakukan, waktu pelaksanaan, dan tempat agar keputusan menjadi efektif. Yang kedua itu adalah fungsi konsultatif, yaitu dapat berkomunikasi dua arah yang bertujuan sebagai upaya menetapkan sebuah keputusan yang pertimbangannya dari sebuah pemimpin. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yaitu pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan keputusan. Yang keempat adalah fungsi delegasi, yaitu bentuk kepercayaan dari seorang pemimpin kepada seseorang yang diberi mandat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Dalam melaksanakannya, pemimpin dan kepemimpinan juga bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para pengikut atau bawahannya. Sifat-sifat pemimpin antara lain: 1. Intelijensi, sifat atau kemampuan berbicara atau menafsirkan sesuatu yang lebih kuat daripada anggotanya. 2. Adalah sifat confident atau percaya diri, kemampuan mempercayai skill yang ia punya atau kemampuan yang ia punya. Yang ketiga adalah sifat determination atau sifat mengarahkan anggotanya agar menyelesaikan tujuan dari kelompok tersebut. Yang keempat adalah integritas atau sifat kejujuran. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat jujur agar bisa dipercaya oleh anggota atau kelompoknya. Yang kelima adalah sifat sociability. Seorang pemimpin harus menjalin hubungan baik antara
seorang bos biasanya lebih sering berbicara atau memerintah, dan seorang bos jika ada kesalahan dia akan menyalahkan bawahannya dan bilang kalau bawahannya itu kurang maksimal dalam bekerja. Kalau pemimpin bisa mendengarkan pendapat dari bawahannya dan seorang pemimpin lebih melatih suatu hal yang baru, dan dia akan lebih bertanggung jawab kalau ada kesalahan dalam tim. Seperti yang kita ketahui, leader dan bos itu lebih ke bagaimana cara seseorang dalam memimpin. Bisa dibilang bagaimana dia memimpin suatu kelompok. Leader dan bos ini seperti sifat seseorang dalam memimpin. Apakah dia bersifat sebagai seorang pemimpin atau hanya seperti bos? Berikutnya untuk leadership. Leadership itu seperti seni atau cara bagaimana kita dalam mempengaruhi sekelompok orang. Jadi untuk leadership ini dia lebih menekankan gaya kita dalam memimpin itu seperti apa. Sedangkan leader dan bos ini lebih ke caranya. Apa sih itu leader dan bos? Leader itu seseorang yang mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan kepada kelompok individu. Kenapa bisa dibilang begitu? Seorang leader itu lebih bersifat mengayomi. Dia akan berusaha membimbing. Ketika dia memberikan instruksi dan arahan, dia akan membimbing dan memberikan yang terbaik kepada kelompoknya ketika dia sedang memimpin. Sedangkan sifat seorang bos, dia hanya akan mengawasi dan memberikan perintah tanpa memberikan bimbingan dan arahan. Dia hanya lebih sering bersifat seperti seseorang yang suka menyalahkan, dan juga ya hanya sekedar pemerintah tanpa tahu bagaimana cara membimbing dan memberikan pendekatan yang baik kepada anggota kelompok tersebut. Seperti yang terdapat dalam ilustrasi ini, seorang bos akan lebih sering terduduk sambil menunggu apa yang dikerjakan oleh anggotanya selesai, dan dia hanya tahu memerintah. Sedangkan untuk seorang leader, dia akan lebih bersifat yaitu mengayomi, ya seperti mengayomi ataupun membimbing anggotanya jika terdapat kesalahan. Mungkin bagi sebagian orang mengetahui kalau bos dan pemimpin adalah hal yang sama, namun keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Keduanya memiliki makna dan arti yang sangat berbeda. Berikut penjelasan perbedaan antara pemimpin dan bos. Pertama, sebutan bos biasanya mengandung makna yang negatif dan biasanya identik dengan perilaku yang kurang baik terhadap bawahannya atau karyawannya. Bos adalah seorang yang berkuasa mengawasi dan memberikan perintah terhadap karyawan atau bawahannya. Sedangkan pemimpin juga memiliki peran memerintah, namun peran itu digunakan untuk mendukung dan membimbing karyawannya atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang diperlukan. Kedua, bicara dan mendengarkan. Biasanya seorang bos lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, sedangkan seorang pemimpin lebih banyak mendengarkan pendapat dari bawahannya daripada
daripada banyak berbicara. Ketiga, telling or training, memerintah atau melatih. Seorang bos lebih sering menyuruh atau memerintah kepada bawahannya, sedangkan seorang pemimpin melatih bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang baru atau memberikan contoh terlebih dahulu dan apa aja yang harus dilakukan oleh karyawannya atau bawahannya. Keempat, still like to blame or take responsibility. Seorang bos akan lebih menyalahkan bawahannya apabila bawahannya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, sedangkan seorang pemimpin akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau karyawannya. Kelima, exploit or develop. Seorang bos cenderung sering memberikan pekerjaan kepada bawahannya tanpa memperdulikan apapun selain target pekerjaan, sedangkan seorang pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya untuk membantu karyawannya atau bawahannya berkembang menjadi lebih baik lagi. Keenam, go or let's go. Kata go biasanya lebih sering digunakan untuk seorang bos untuk menyuruh atau memerintah kepada bawahannya, sedangkan kata let's go cenderung mengedepankan tim dan lebih meningkatkan antar satu sama lain. Nah, biasanya kata let's go itu digunakan untuk seorang pemimpin. So, kesimpulannya adalah jadilah pemimpin seperti air yang bisa menjadi obat penyegar, pemadam, dan penenang bagi api yang ada di kehidupan. Jadilah pemimpin yang mampu membawa ketenangan bagi orang lain dan memberikan kesegaran dalam berbagai aspek yang bisa meningkatkan semangat orang lain. Jadilah pemimpin yang tidak egois dan berikanlah manfaat bagi orang banyak, seperti air yang memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. So, jangan lupa like, karena like kalian berarti bagi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.